Juliet, ntar malam ada pesta, lo mau ikut gak? Pernah denger cerita Naura Altakaka gak? Enggak. Jadi, Naura Altakaka adalah seorang penyanyi asal Kuwait yang terkenal pada masanya. Dia punya band yang biasanya ngisi acara pesta kayak hajatan atau nikahan. Hah? Suatu hari ada ibu-ibu nelpon ngundang Naura sama bandnya buat tampil di acara nikahan anaknya. Ditanya dong jam berapa, dijawab sama si ibu, jam 10 malam. Buset, malam amat. Awalnya si Naura juga ragu, tapi ibunya bilang, berapapun bayarannya akan kami sanggupi. Wah, lo punya duit, lo punya kuasa. Di hari H, berangkatlah Naura sama timnya. Pas nyampe lokasi, mereka bingung. Kok muka para tamu undangannya pada pucet-pucet semua? Loh, kalau kondangan kan biasanya dandan menor. Yang anehnya lagi, mempelai prianya pakai baju yang kuno banget. Sedangkan pengantin wanitanya malah pakai serba hitam gitu. Waduh, Tapi ya udahlah, Naura dan bandnya naik ke atas panggung. Baru aja Naura mulai nyanyi, semua orang di tempat itu menari serempak. buset. Waktu itu jam 12, di mana seharusnya jadwal show Naura sudah selesai. Tapi semua orang di tempat itu seperti tidak bisa berhenti menari. Kok nggak capek? Pas mau pamit sama yang punya hajatan, malah nggak dikasih. Justru Naura disuruh lanjutin dengan bayaran 2 kali lipat. Sultan memang beda. Karena ngerasa nanggung, ya udah mereka gas aja lagi. Tapi baru berapa menit Naura nyanyi, tiba-tiba listriknya mati. Dan salah satu personil band Naura yang namanya Siam itu ngeliat kalau kaki para tamu undangan yang hadir di sana itu kayak kaki kambing. Gak pakai mikir, Naura sama bandnya kabur secepat-cepatnya. Ditinggalin peralatan mereka gitu aja. Pas udah keluar dari area itu, Naura nengok ke belakang. Dan ternyata, rumah yang terlihat megah itu hanyalah rumah kosong yang udah tua dan lapuk. Terus tadi yang mereka hibur siapa? Asik, malam minggu ini nginep bareng Juliet. Helena, kebayang nggak kalau kamu nemuin foto ini di galeri HP? Apaan tuh? Kok penampakan gitu? Bulan September tahun lalu di Westville, Ohio, ada seorang ibu yang bernama Candace O'Reilly. Kebetulan malam itu sang ibu ada acara, jadi dia nelpon jasa babysitter buat ngasuh anak laki-lakinya, Jacob. Heeh. Di tengah acara, ibunya dapat chat dari Jacob yang ngadu kalau babysitternya bertingkah aneh. Aneh gimana? Dia benar-benar nempelin dan ngikutin semua gerak-gerik Jacob sambil bilang, udah waktunya, udah waktunya, udah waktunya, berulang-ulang terus-menerus tanpa henti. Ih, kok serem sih? Terus ibunya? Ibunya tahu si Jacob ini suka iseng, jadi ya nggak terlalu ditanggepin. Dia pikir, paling cuma lagi prank doang. Tapi begitu ibunya pulang ke rumah, Kok feelingku nggak enak ya? pintu rumahnya terbuka lebar, seluruh isi rumah porak-poranda berantakan, kayak ada yang habis maling gitu. Jacobnya? Hilang. Waduh. Setelah polisi melakukan pencarian selama 2 minggu, akhirnya HP Jacob ditemukan di sela sofa. Lalu di dalamnya terdapat foto ini. Astaga. Dan yang paling mengerikan adalah Jacob masih tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang. Juliet, lo tau cerita tentang kamar merah gak? Ada anak SMA yang pindah dari desa ke kota. Dan karena uangnya nggak banyak, dia sengaja cari kos-kosan murah yang dekat sama sekolahnya. Heeh. Setelah muter-muter seharian, akhirnya dia nemu yang cocok harganya. Dan dia mutusin buat bayar deposit 3 bulan. Oke. Di hari pertama dia pindah, saat dia beres-beres, di dinding kamarnya, dia ngeliat ada sebuah lubang sebesar jari telunjuk. Waduh, Dia ngintip melalui celah lubang, dan dia ngeliat kok kamar sebelah warnanya merah semua gitu. Tapi dia pikir, oh mungkin tetangganya juga udah sadar dan nutupin bolongannya pakai sesuatu. bisa jadi sih. Tapi tiap hari, dia selalu ngerasa kayak ada yang merhatiin dia. Hah, kok bisa? Dia tinggal sendirian kan? Karena penasaran, dia bolak-balik ngintip lubang itu. Tapi nggak ada apa-apa, hanya warna merah yang kayak darah segar. Terus? Akhirnya karena udah nggak tahan lagi, dia nyamperin kamar ibu kos buat nanyain soal tetangga sebelahnya itu. Katanya penghuninya itu cewek yang menderita penyakit aneh sampai warna bola matanya merah semua. Jadi selama ini? Juliet, lo tau gak sih? Katanya ada hantu yang bisa kasih kita duit. Tuyul. Ih, bukan. Kalau nggak salah namanya Mr. Gepeng. Mr. Gepeng merupakan urban legend yang terkenal di tahun 90-an. Biasanya dia suka menampakkan diri di toilet-toilet sekolah. Tapi kok namanya Mr. Gepeng? Menurut kabar yang beredar, Mr. Gepeng adalah seorang dokter sukses yang kaya raya. Namun ia terus mengenaskan terjepit lift, sehingga tubuhnya menjadi gepeng dan berlumuran darah. Wajahnya juga hancur, karena kepalanya pecah. Serem ih. Konon katanya, kita bisa melakukan ritual pemanggilan Mr. Gepeng dengan menelepon ke nomor 77777777. Dan apabila tersambung,
Mr. Gepeng akan memberikan kita sekoper uang sebagai hadiah. Terus? Pada jam 11 malam, matikan lampu. Pergilah ke toilet, lalu ketuk pintunya dari dalam, sambil berjalan maju dan mundur sebanyak 3 langkah. Setelah itu, ketuk kembali pintu toilet. Saat kamu membuka pintu, Mr. Gepeng akan hadir tepat di hadapanmu. Gimana? Berani coba? Nggak deh, makasih. Juliet, lo percaya mayat hidup itu ada nggak? Kayak zombie gitu? Percaya dong, soalnya di Indonesia ada loh. Ih, seriusan lo, jangan nakutin doang. Lo nggak tahu, kalau di Indonesia itu ada mayat yang bisa hidup kembali, terus jalan sendiri buat pulang ke rumahnya. Bohong ah. Ini adalah ritual adat dalam suku budaya Toraja yang disebut Manene. Gimana tuh? Jadi, tiap 3-4 tahun sekali, para anggota keluarga yang melaksanakan ritual ini akan pergi ke Patane. Patane? Yap, semacam kuburan berbentuk rumah. Sebelum membuka peti mati, Netomina akan membacakan doa dalam bahasa suku Toraja kuno untuk meminta izin kepada sang leluhur. Netomina itu? Netomina merupakan gelar adat yang diberikan kepada tetua di sana. Netomina juga akan memohon rahmat dan keberkahan setiap musim tanam hingga panen berlangsung. Oh gitu, terus? Jenazah akan bangun dan berjalan pulang dengan sendirinya untuk dibersihkan dan digantikan pakaiannya oleh keluarga masing-masing. Wah, sumpah gue gak nyangka sih. Ternyata hal gini tuh real ada ya. Manene ditujukan untuk mempererat tali silaturahmi, agar para keluarga yang berada di perantauan bisa datang menjenguk orang tua, bahkan nenek Todolo atau nenek moyang mereka. Tifa, udah malam nih, lo nggak tidur? Gak bisa tidur gue. Juliet, nyanyiin Nina Bobo dong. Lo tau nggak asal-usul lagu Nina Bobo? Gak tahu. Berawal dari pernikahan seorang komposer berkebangsaan Belanda bernama Van Rochnik dengan penari asal Jawa bernama Mustika. Pada tahun 1871, mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang mereka beri nama Helenina. Oh, makanya dipanggil Nina. Waktu malam tiba, Nina susah tidur. Ibunya inisiatif, bersenandung asal-asalan gitu. Tapi ternyata, melodi itu bisa membuat Nina terlelap, sehingga ayahnya menciptakan lirik lagu Nina Bobo untuk mengiringi nyanyian ibunya. Suatu hari, Nina terserang demam misterius, dan dia selalu minta dinyanyikan lagu Nina Bobo setiap hari, supaya rasa sakitnya berkurang, dan dia bisa tidur. Tapi takdir berkata lain, Nina harus meninggal dunia di usianya yang masih 6 tahun. Sedihnya. Semenjak itu, tiap malam, ibunya akan mendatangi kasur mendiang Nina dan bernyanyi untuknya. Karena dia mendengar anaknya terus merengek dan menangis. Suaminya berpikir dia sudah gila, tapi ibunya terus melakukan hal itu sampai ajal menjemputnya. Setelah sang ibu menyusul putrinya, giliran ayahnya yang dihantui rengekan dan tangisan Nina. Barulah dia percaya apa yang dikatakan istrinya. Akhirnya, mau tidak mau, sang ayah yang menggantikan bernyanyi lagu Nina Bobo setiap malam sampai hari kematiannya. Terus? Konon katanya, kalau kita bernyanyi lagu Nina Bobo, arwah Nina akan datang dan menemani kita tertidur. Jadi, masih mau dinyanyiin lagu Nina Bobo? Ya, akhirnya malam minggu ini bisa sama pacar. Denger nggak? Apaan? Kayak suara anak ayam. Kalian tahu nggak? Mitosnya, itu adalah penanda adanya kehadiran makhluk halus di sekitar kita. Ih, Beb, takut. Tenang, Beb. Ada aku. Konon katanya, kalau suaranya kencang, artinya dia masih jauh. Tapi kalau suaranya pelan, dia lagi berada tepat di sebelah lo. Anjir, diam lah Musnau. Nggak lucu tahu. Jadi merinding kan gua. Terus, kalau tiba-tiba cium bau minyak wangi tanpa sumber yang jelas dan aromanya nggak wajar, Itu pertanda kedatangan pocong. Tapi gue juga pernah dengar, kalau ada bau singkong bakar, tandanya ada genderuwo. Aku inget, nenek aku dulu cerita, kalau ada bunyi dentuman batu jatuh di atas atap, itu artinya ada yang ngirimi ilmu hitam, semacam santet gitu. Seru nih, apalagi? oh iya, suara orang nyapu malam-malam. Pokoknya, jangan pernah lo iseng buka pintu buat ngecek. Kenapa emangnya? Katanya, itu suara rambut panjang kuntilanak yang terseret di lantai. Ya nggak mungkin lah, kan? Jangan-jangan Malam minggu gabut nih, main apa yuk? Lo tau nggak, ada petak umpet yang bisa dimainin sendirian. Namanya Hitori Kakurenbo. Lah, yang satu ngumpet, yang cari siapa? Hantu. Ih, gimana caranya? Pastiin lo bener-bener sendirian, gak ada siapapun di rumah, termasuk peliharaan. Iya. Jadi, kita harus punya boneka yang lengkap tangan kakinya, kayak punya lo tuh. Hah? Ha-ah. Keluarin seluruh kapas dari badan boneka, terus isi pakai beras, kuku, dan darah dari pemain. Lalu jahit kembali menggunakan benang merah. Ribet ya. Kasih nama bonekanya, terus taruh dalam baskom yang berisi air di kamar mandi. Oke. Nyalain TV, cari saluran yang gak ada sinyalnya. Siapin segelas air garam di tempat persembunyian, dan matikan semua lampu.
Ingat, permainan ini hanya bisa dilakukan jam 3 pagi. Mulailah berhitung. Setelah selesai, pergi ke kamar mandi dan tusuk boneka tadi dengan pisau sambil bilang, kamu yang jaga, aku yang sembunyi, sebanyak 3 kali. Merinding ih. Segera lari dan sembunyi. Nanti, kalau ngerasain hal aneh kayak dengar suara langkah kaki, barang-barang berjatuhan, atau TV gonta-ganti sendiri, itu artinya dia sedang mencarimu. Mateng. Jika ingin berhenti bermain, carilah boneka itu. Semburkan air garam ke arahnya sambil bilang aku menang sebanyak 3 kali, dan permainan pun dianggap selesai. Serem banget. Gimana? Mau coba main? Ih. Malam minggu nih Juliet, kita bergadang yuk. Emangnya lo gak takut sama Jeff? Siapa tuh Jeff? Awalnya Jeff adalah seorang remaja laki-laki berusia 13 tahun yang pindah ke kota baru. Namun di sana, teman-temannya kurang suka padanya. Kasian ih. Sampai suatu ketika, salah seorang dari temannya menyiram muka Jeff menggunakan cairan kimia, lalu menyalakan api. Di situ Jeff langsung pingsan, dan saat sadar, ia sudah berada di rumah sakit. Parah. Sewaktu perban Jeff boleh dibuka, ternyata wajahnya rusak. Seluruh kulitnya berubah menjadi putih pucat, bibirnya berwarna merah terang, dan pupil hitam matanya mengecil. Serem banget. Jeff yang tidak terima dengan kondisinya, lalu wajahnya sendiri, dari bagian sudut bibir sampai ke telinga, yang bertujuan agar dia tidak perlu bersusah payah untuk terlihat tersenyum. Hah? Keadaan mental Jeff pun semakin memburuk, hingga orang tuanya memutuskan untuk mengakhiri hidup putranya sendiri. Namun hal itu didengar oleh Jeff, yang langsung menghabisi kedua orang tuanya terlebih dahulu. Wah, kacau. Konon katanya, Jeff masih berkeliaran sampai sekarang. Ia akan menyelinap masuk ke dalam rumah, lalu dan menghabisi siapapun yang belum tidur di malam itu. Jangan nakutin ah, Juliet. Jadi gimana, Reh? Masih mau bergadang? Selamat tidur kekasih gelapku, Sevia. Tifa, lo tahu nggak kisah menyeramkan di balik terciptanya lagu itu? Ini kan lagu Salon Seven. Emang gimana ceritanya Juliet? Jadi, di suatu malam di tahun 2000, Eros sang gitaris Salon Seven sedang bermain gitar di teras depan rumahnya. Tiba-tiba, telepon di rumahnya berdering. Ha-ah? Eros pun masuk kembali ke dalam rumah. Lalu saat ia mengangkat telepon, terdengar suara perempuan yang sangat senang. Ia mengatakan bahwa namanya Sevia, dan ia merupakan fans berat dari Salon Seven. Oh alah. Eros yang kebingungan pun bertanya, dari mana Sevia mendapatkan nomor teleponnya? Dan ia pun menjawab, dari sesama fans Salon Seven. Ia pun berkata bahwa ia sedang menelepon dari telepon umum persis di depan rumah Eros. Terus? Karena penasaran, Eros mengintip di balik tirai jendela rumahnya. Dan dia ngeliat di mesin telepon umum itu gak ada siapa-siapa. Tapi gagang teleponnya melayang-layang sendiri, seolah-olah seperti ada yang sedang menggunakan. Mateng. Keesokan harinya, Eros langsung mencari tahu tentang Sevia. Begitu mendapatkan informasinya, dia memutuskan untuk mendatangi kediamannya. Namun ketika sampai, ia justru disambut kedua orang tua Sevia, yang mengatakan kalau Sevia sudah meninggal 7 bulan yang lalu karena kecelakaan dalam perjalanannya menuju konser Salon Seven. Kasian banget. Ya ampun. Akhirnya untuk mengenang Sevia, Eros terinspirasi menciptakan sebuah lagu dari nama penggemarnya itu. Jujur sedih sih. Tapi merinding juga ih.